Nah, dalam dunia yang dipenuhi dengan intrik dan kekuatan itu ya, kematian Kashin Koji bisa aja menjadi harapan terakhir bagi Code itu kan. Karakter yang terjebak adalah ambisi dan ketidakpastian. Setelah berbulan-bulan menghilang, Code kini itu dihadapkan pada misi berbahaya, menemukan dan membunuh Boruto serta Kashin Koji itu. Selama ini dia beroperasi dalam bayang-bayang kan, namun dengan kemampuan luar biasanya, Koji yang dapat melihat masa depan itu dan kekuatan Boruto yang jauh lebih besar lagi, Code harus berjuang jelas dong melawan waktu dan juga takdir. Apakah Code akan berhasil dalam misinya tampaknya mustahil ini nakama, atau akankah dia menjadi korban dari ambisinya sendiri? Dengan setiap chapter baru yang ada itu ya, ketegangan harusnya jauh lebih meningkat lagi antara Koji, Code yang juga semakin memanas. Siapa yang akan bertahan dalam pertempuran nanti jika sudah berlangsung itu? Apa konsekuensi dari keputusan yang mereka ambil? Nah, apakah salah satunya akan ada yang mati teman-teman? Yos, sini menarik. Let's go, kita bahas lebih detail dari sini. Oh ya, kita mau ngetin juga ya, sekarang ini tuh YouTube udah ada fitur produk-produk unik lainnya loh sob. Kita akan senantiasa ngecantumkan produk-produk diskon super menarik dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, aparel, produk-produk unik lainnya, tema Jepangan atau yang viral di marketplace, semuanya itu sekarang sudah ada di YouTube. Jadi setiap video panjang, short maupun live kita akan berikan rekomendasi produknya itu nih, biar kita tambah semangat bikin kontennya. Jadi jangan lupa untuk dicek dan dicek out ya jika kalian ngerasa tertarik di sana. Oke, kita langsung masuk ke inti ceritanya. Nah, dengarkan teori ini teman-teman. Kematian Kashin Koji menjadi harapan terakhir bagi Code. Mungkin ini agak terdengar aneh ya, tapi itulah yang mungkin aja menjadi kenyataan. Banyak orang beranggapan bahwa Code sudah tidak memiliki masa depan dalam ceritanya kan. Namun kita malah berpikir itu akan mendapatkan plot twist baru loh. Tapi ada satu hal yang menarik. Kita mungkin akan segera melihat pertarungan antara Koji dengan Code sendiri. Tentu dong, ini tergantung pada beberapa faktor yang akan kita bahas di sini pula. Sekarang ini potensi pertarungan Koji melawan Code itu tuh memang sangat sering digembar-gemborkan ya. Setiap chapter baru yang dirilis sepertinya semakin mengarah pada pertemuan tersebut. Kita bisa melihat kembali ke chapter 15-an teman-teman, dimana Code akhirnya muncul setelah 11-an chapter menghilangkan kemarin itu. Dia tertangkap sedang mengintai Shinju kemarin itu. Di sanalah Code dan Jura itu membuat kesepakatan ya. Kesepakatan itu mengharuskan Code itu menemukan dan membunuh Boruto serta rekan-rekannya yang tidak dikenal, atau istilahnya ya kolaboratornya lah. Jika dia berhasil, Jura akan mengizinkannya memakan buah cakra dan mendapatkan kekuatan luar biasa. Tentu saja rekan yang tidak dikenal itu adalah Kashin Koji kan, yang selama ini membantu Boruto dari balik bayangan. Nah, seiring banyak waktu yang berkembang dan banyak orang menyadari keberadaan Koji, semakin besar pula ancaman terhadap hidupnya. Kita sudah sering mengatakan bahwa Koji memiliki kemampuan 10 Direction Jipo itu ya, yang memungkinkannya melihat peristiwa yang akan datang. Ini ngebuatnya menjadi target utama meskipun hanya Boruto yang mengetahui kekuatan barunya itu dan orang-orang, tapi juga malah mulai curiga. Karakter-karakter seperti Shikamaru, Konohamaru, Kakashi mulai mempertanyakan bagaimana Boruto bisa mendapati informasi yang begitu mendalam kan. Setiap kali mereka bertanya, Boruto selalu mengalihkan perhatian dan menjaga identitas Kashin Koji tetap rahasia. Dia bahkan mengakui kepada Code bahwa dia memiliki kolaborator rahasianya, tetapi tidak bisa mengungkapkan siapa dirinya itu. Nah, dengan semua pengetahuan yang dimiliki Koji ya, hidupnya kini itu berada dalam bayang-bayang. Nah, baru-baru ini Shinju mulai tertarik dengan Koji karena Boruto mengetahui tentang Thorn Soul itu dan bagaimana menggunakannya untuk menyelamatkan Sasuke. Pengetahuan itu membuat Jura ingin membunuh Boruto nih, bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena informasi yang dia miliki. Kehidupan Koji mulai terancam ketika Mamushi mengungkapkan bahwa Boruto itu memiliki kolaborator rahasia. Sekarang ini Code mengejar Boruto dan juga Kashin Koji. Namun kita tidak ingin terlalu fokus pada Koji di sini ya, karena inti di video ini adalah tentang Code dan bagaimana ini adalah kesempatan terakhirnya melawan relevansi ceritanya itu apakah nyambung kepada dirinya nanti. Jika Code gagal dalam misinya, dia mungkin akan dihapus dalam cerita loh. Bisa aja kan? Tidak ada rahasia bahwa saat ini Code tidak mampu mengalahkan Boruto. Dia jauh lebih kuat dan lebih cepat daripada Code sendiri. Dalam pertarungan sebelumnya, Code bahkan tidak bisa menyentuh Boruto karena kekuatan Uzuiko yang luar biasa itu. Satu-satunya alasan Code masih hidup adalah Boruto yang naif percaya bahwa Code akan membantunya melawan Shinju. Itu adalah salah satu kelemahan besar Boruto sebagai karakternya ya.
Nah, dari sini kita ingat bahwa dia seharusnya bisa menghabisi code saat itu juga. Jika kita melihat kembali ke chapter 4-nya lah kira-kira, kita akan melihat code mulai menyadari keberadaan kodok yang mengikuti Boruto kan. Disinilah situasi mulai membingungkan, tergantung pada terjemahan yang kita baca kemarin ya. Mungkin ada perbedaan makna, tapi code itu tidak tahu dari mana kodok itu berasal. Sementara yang lain menunjukkan bahwa dia tahu tapi terkejut dengan situasinya. Namun apa yang terjadi ya nakama? Kita percaya bahwa pada akhirnya Code akan menyadari siapa kolaborator dari Boruto itu sendiri. Code adalah orang yang seharusnya tidak diberitahu tentang katak tersebut nih, karena dia memiliki hubungan dekat dengan Kashin Koji sebelumnya. Keduanya memang mantan anggota organisasi Kara kan. Kedekatan ini akan mengungkapkan kepada Code bahwa Koji masih hidup dan membantunya. Ini mungkin satu-satunya cara bagi Code untuk menemukan Koji melalui katak yang dipanggil tersebut. Namun bagaimana dia bisa melakukannya? Ya, kita tidak berpikir Code bisa langsung mendekati Boruto dan maksanya mengungkapkan lokasi Kashin Koji ya. Nah, di sini kita menetapkan bahwa Code tidak bisa menyentuh Boruto saat ini. Setidaknya ketika Boruto dalam kondisi sehat dan juga luar biasa, Code harus menangkap Boruto dalam keadaan rentan yang tampaknya tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi cara terbaik untuk menemukan lokasi Kashin Koji adalah dengan menggunakan teknik penyamaran lah, mungkin salah satunya. Kita melihat bagaimana Code mengintai Shinju hingga saat ini, dan kita bisa melihat bahwa dia cukup mahir dalam teknik tersebut. Ini bisa menjadi aset terbaiknya dalam pertarungan tersebut. Dia menyisipkan tanda klon pada banyak orang dan juga pada pepohonan dan lain sebagainya lah ya. Dengan cara itu dia bisa menyusup ke berbagai tempat termasuk Konoha. Ancamannya ya cuman Ryu sejauh ini yang tahu keberadaannya. Namun untuk Kashin Koji dan Boruto ya itu masih akan jadi peluang kayaknya. Nah, biasanya setelah bertarung atau berinteraksi dengan seseorang itu, Code bisa mendapatkan informasi lebih lanjut lagi tuh. Nah, kita ingat bahwa Tentail sendiri juga akan ada hubungan dengan ini semuanya. Ini mungkin bukan pilihan terbaik ya, karena dia harus menghadapi Boruto dan Kashin Koji sekaligus. Kita semua tahu bahwa jika itu terjadi, Code akan kalah lah, pasti juga akan hancur lebur. Jadi bagaimana dia bisa menemukan Koji tanpa bantuan itu? Nah, di sini kita harus berpikir kembali bahwa dia akan memanfaatkan kata Kashin Koji itu teman-teman. Kita malah berpikir karena Kashin Koji mengendalikan katanya dari jauh dan menggunakan cakranya untuk berkomunikasi dengan Boruto, mungkin ini bisa menjadi cara bagi Code untuk mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Kashin Koji kan. Jika dia bisa mendapatkan salah satu kata Kashin Koji itu, ada kemungkinan dia bisa melacaknya kembali loh. Nah, di sini mengingat kita belum pernah melihat Code melakukan hal semacam itu ya melalui cakra tersebut, kita tidak akan mengatakan bahwa itu akan mustahil. Ada cara yang layak seseorang hanya untuk menggunakan cakranya, tetapi itu membutuhkan pelatihan persepsi yang luar biasa. Apakah Code bisa mengetahuinya? Ya belum ada yang tahu. Meskipun begitu, dia mungkin bisa memanfaatkan Shinju untuk membantu menyelesaikan misteri tersebut dengan para Sumiyaka. Jika dia bisa menyimpulkan bahwa kolaborator rahasia Boruto adalah Kashin Koji, itu menjadi informasi yang sangatlah berharga nih. Shinju sendiri tampaknya memiliki banyak informasi tentang ninja lainnya, jadi bukan berarti Code tidak memiliki opsi untuk mendapatkan bala bantuan dari para Ego Jubi kan. Namun kita tetap berpikir bahwa pilihan terbaik bagi Code adalah bertindak secara diam-diam dan menemukan lokasi Boruto dan juga Kashin Koji terlebih dahulu sebelum jelas dia melakukan tindakan ya. Masalah lain adalah Koji memiliki kemampuan luar biasa dengan Ten Direction Shinjutsu. Tidak peduli seberapa dekat Code dengan Kashin Koji, Koji akan selalu bisa melihat langkah-langkah ke depannya. Itulah yang menariknya. Koji bisa dengan mudah mengubah lokasi persembunyiannya atau bersiap untuk menghadapi serangan Code kan. Nah, disitulah tidak ada yang tahu tentang kemampuan Kashin Koji secara menyeluruh. Code mungkin berpikir bahwa Koji tidak memiliki kemampuan seperti itu, yang sebenarnya sangatlah menguntungkan bagi Koji itu sendiri. Satu-satunya orang yang tahu tentang kemampuan Kashin Koji ya adalah Amado, tapi dia kemungkinan besar tidak akan membocorkannya kan. Jadi kita harusnya tidak perlu khawatir tentang Amado yang mengungkapkan identitas Kashin Koji. Dalam hal ini situasi itu semakin menyulitkan Code sendiri karena dia tidak memiliki cara mengetahui lokasi Boruto dan juga Kashin Koji teman-teman. Kalau mau kita simpulkan ya, bahwa Code kembali digunakan sebagai boneka oleh Jura untuk mendekatkan diri kepada Kashin Koji itu, kita rasa itulah bagaimana Code bisa berhasil dalam situasi ini. Mengingat semua faktor yang bekerja melawannya, ini sangat disayangkan karena jika dia berhasil menemukan Kashin Koji dan mengalahkannya tanpa Boruto, kita lihat bahwa Code menang dalam pertempuran itu ya opsinya mungkin hanya 50%. Dalam keputusan-keputusan Code ke depan itu, perjalanan yang penuh ketegangan dan intrik ini, konflik di antara Koji dengannya itu menjadi pusat perhatian lebih lagi kan.
Itu jelas menggambarkan pertarungan antara harapan dan keputusasaan. Kemampuan luar biasa Ten Direction Shinjutsu berdiri sebagai pelindung Boruto dan sumber pertarungan yang berharga. Sementara Code terjebak dalam ambisi untuk mencapai kekuatan ilahi itu berjuang melawan batasan dan ancaman yang mengintainya kan. Jelas kesempatan terakhir Code untuk membuktikan dirinya terletak pada misi berbahaya ini. Namun dengan kekuatan Boruto yang jauh lebih besar dan kemampuan Kashin Koji melihat masa depan, tantangan dari Code itu semakin berat. Setiap langkah yang diambilnya mungkin penuh resiko dan bisa saja gagal total nakama. Pertarungan yang datang bukannya tentang kekuatan fisik tapi juga tentang strategi dan juga cara Code untuk memanfaatkan para ego Jubi itu sendiri kan. Nah, dengan semua elemen yang saling terikat itu nakama, bisa jadi bahwa setelah era menghadapi Kashin Koji itu, mungkin Code jika menang loh ya, akan berhubungan dengan Shinju maupun pohon dewa itu nanti. Nah, pengembangan karakternya jauh akan lebih luas lagi kan. Itu jelas akan berhubungan dengan Otsutsuki. Sepakat nakama semuanya tentang Code sendiri. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman. Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Nah, tolong ikutin, subscribe dan ramaikan juga di sana ya. Jadi jangan ditanyakan, silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.